Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi perbandingan trigonometri. Lebih khusus untuk video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku di berbagai kuadran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, kita langsung saja lanjut ke materi intinya. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi inti, kakak ingatkan di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi prasyaratnya ya, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di mana perbandingan trigonometri itu meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di mana sinus itu si demi, depan per miring. Kos itu kosami, samping per miring. Kos itu sami, samping per miring. Tan itu tan desa, tan depan per samping, depan per samping. Kosekan itu sepersin. Nah, jadi kebalikannya sin. Kalau sin itu depan per miring, ya, berarti kalau kosekan itu mide, ya, itu miring per depan, miring per depan. Kalau sekan itu seperkos, berarti kebalikannya kos. Kalau kos itu kosami, samping miring, berarti ini miring samping, ya, miring per samping. Kotangan itu sepertan, berarti kebalikannya tan. Tan itu tan desa, berarti kotangan itu sade, ya, samping per depan. Itu silakan adik-adik harus hafal, terutama yang sin, kos, dan tan itu wajib hafal. Nah, kemudian untuk bilangan triple Pythagoras, nah, ini juga bisa dihafalkan untuk mempercepat perhitungan ya. Kalau nggak dihafalkan nggak apa-apa, tapi nanti kalian harus menghitung pakai teorema Pythagoras. Nggak masalah ya. Jadi tipe bilangan triple Pythagoras itu ada 4 ya. Yang pertama itu tipe 1 itu 3, 4, 5. Tipe 2 itu ya ini panjang sisi miringnya yang paling panjang ya. Kalau ada segitiga siku-siku, dua sisi tegaknya itu nilainya 3 dan 4, berarti sisi miringnya 5 itu. Kalau 5 dan 12 sisi tegaknya ya berarti sisi miringnya 13. Itu udah triple Pythagoras. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, pasangannya 17 gitu ya, ada 4 tipe. Nah, yang dihafalkan yang atas saja ya. Kalau yang bawahnya itu kelipatannya. Nah, misal kalau tipe 1 kan 3, 4, 5. Nah, kelipatan 1 itu tadi berarti 1 kali 3 kali 4 kali 5, ya berarti 3, 4, 5 tetap. Nah, kalau kelipatannya 2 berarti 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Tapi tipenya masih sama, itu 3, 4, 5. Cuma kombinasinya berubah jadi 6, 8, 10. Nah, kalau dikalikan 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15, ya. Kombinasinya berubah jadi 9, 12, 15. Begitu seterusnya sampai tipe keempat, sama. Ya. Cukup hafalkan atas, nah ini kelipatannya, bawahnya kelipatannya. Ini kelipatan 2-nya dari tipenya, ya. Kelipatan 3-nya, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau udah paham mengenai materi prasyaratnya, bisa kita langsung lanjutkan ke materi intinya. Tapi kalau materi prasyarat ini belum paham, bisa kalian lihat di video sebelumnya, kalian pahami terlebih dahulu. Oke? Nah, kemudian lanjut ya. Di SMP kalian pernah mendengar diagram Kartesius ya. Nah, diagram Kartesius kan seperti ini. Nah, ini diagram Kartesius itu juga sama saja dengan kuadran di sudut ya. Nah, jadi sudut dalam satu lingkaran itu dibagi menjadi 4 kuadran ya. Ini yang kuadran pertama di sini ya. Di sini kuadran kedua berlawanan arah jarum jam ya, memutarnya ya, dari sini ke sini. Ini kuadran 1 berarti kuadran 2-nya di sini ya. Kuadran 3-nya di sini. Kuadran 4-nya di sini. Gitu. Nah, segitiga di kuadran 1. Oh, seperti ini, sudut alfa di kuadran 1. Sudut alfa di kuadran 1. Nah, segitiga di siku-siku di kuadran 2, sudut alfanya di kuadran 2. Nah, gini. Nah, kalau segitiga siku-sikunya di kuadran 3, nah, sudut alfanya juga di kuadran 3. Gitu. Sudut segitiga siku-siku di kuadran 4, ya, sudut alfanya juga di kuadran 4. Gitu. Untuk kuadran 1 itu antara sudutnya itu antara 0 sampai 90 ya. Sementara kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 itu 180 sampai 270 derajat,
Sementara kuadran 4 itu 270 sampai 360 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang langsung saja masuk ke materi intinya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui alfa adalah sudut lancip. Ya, diketahui alfa adalah sudut lancip. Dan sin alfa sama dengan 3/5. Alfa di kuadran 1. Tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Nah, langkah pertama, ya, ini di sini untuk mengerjakannya, untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lainnya, ada 3 langkah yang harus dikerjakan. Langkah pertama itu tentukan panjang sisinya dulu, ya. Nah, panjang sisi segitiganya, ya. Nah, segitiga kan berarti sisinya ada 3. Sementara sinus itu sudah ketemu panjang sisinya ada 2, yaitu 3 dan 5. Berarti tinggal cari satu sisi yang lain. Nah, sin alfa itu 3/5. Ingat-ingat, sin itu apa rumusnya? Si demi, depan per miring. Nah, ya. Berarti depannya itu berapa? 3, miringnya itu 5. Nah, panjang depan itu 3, panjang miring itu 5. Kemudian buat sketsanya, ya, ingat-ingat, ya. Panjang miring selalu bilangan positif, ya, ingat-ingat ya. Miring panjangnya itu selalu positif. Kalau depan dan samping itu bisa negatif. Kemudian buat sketsa segitiga siku-siku, kita buat kuadrannya dulu. Nah, buat kuadrannya, ya. Di kuadran 1, berarti kuadran 1 kan di sini. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 1 gambarnya di sini. Nah, kuadran 1. Buat sudut alfa. Sudut alfa. Nah, panjang depannya itu 3. Oh, berarti kita buat di sini 3 panjangnya, sini miringnya 5. Nah, ini depannya itu 3, depan alfa kan ini 3 panjangnya, sisi miringnya kan ini 5. Nah, berarti sisi sampingnya yang belum tahu nilainya berapa. Ini kita harus cari untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lain. Karena untuk cos, ya, mencari cos kan harus menentukan dulu sampingnya. Ya, cos sami, samping per miring. Kalau sampingnya belum ada, berarti belum tahu nilai cosnya, gitu kan? Jadi sisi samping, sisi depan, dan sisi miring harus dilengkapi dulu semuanya. Panjangnya berapa harus tahu dulu. Nah, ingat bilangan triple Pitagoras 3, 5. Oh, berarti sisi yang lain adalah 4. Betul. Bilangan triple Pitagoras 3, 4, 5. Itu tipe 1. Itu bilangan tipe 1. Nah, kalau nggak hafal bilangan triple Pitagoras, ya kerjakan pakai teorema Pitagoras. Kita misalkan ini X, ya, sisi sampingnya itu X. Berarti X ini bisa kita cari pakai teorema Pitagoras. X sama dengan miring kuadrat dikurangi depan ini, sisi tegak kuadrat di akarnya. 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat di akar. Sama dengan akar dari 5 kuadrat itu 25, kurangi 3 kuadrat itu 9. Akar 25 kurangi 9 sama dengan akar 16. Akar 16 itu berapa? 4. Gitu ya. Jadi X-nya ketemu 4. Nah, sekarang bisa kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri itu kan sin, cos, tan, kosekan, sekan, ya, terus kotangen. Nah, itu tentukan semua. Nah, tetapi untuk sin kan udah diketahui, berarti kita nggak usah tentukan lagi, cukup cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan saja. Nah, sekarang kita tentukan dulu sisi sudutnya kan alfa, alfa. Sisi depannya yang mana ya? Alfanya ini depannya berarti ini 3. Miringnya itu berarti depan segitiga siku-siku ya, depan sudut siku-sikunya. Nah, siku-sikunya kan ini, depannya ini, berarti miringnya 5. Ini sampingnya 4. Cos rumusnya cos sami, ya, cos sami, samping per miring. Sampingnya alfa ini, ya, sampingnya ini kan ini 4, miringnya 5, berarti 4/5. Tan itu rumusnya apa? Tan desa. Nah, tan alfanya ini desa depan, ya. Nah, tan desa depan bagi samping. Depan alfa ini kan ini depannya 3, sampingnya 4. 3/4 hasilnya. Kemudian kosekan itu sepersin. Nah, ya, sepersin. Ingat-ingat. Padahal sin alfa udah diketahui yaitu 3/5. Berarti kalau sepersin ya kebalikannya ini sin. Nah, kosekan itu kebalikannya sin. Kalau sinnya 3/5 berarti kosekannya 5/3. Itu. Sekan itu seperkos. Nah, berarti sekan kebalikannya kos. Kalau kosnya 4/5 berarti sekannya 5/4. Gitu. Kotangan kebalikannya tan. Nah, tannya 3/4 berarti kotangannya 4/3.
3 gitu. Selesai. Nah, cukup sederhana ya, cukup gampang. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham ya ulangi lagi video kali ini. Kalau masih belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar kesulitannya di mana. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, diketahui alfa sudut lancip dan cos alfa sama dengan min 5/13. Alfa di kuadran 2. Tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Nah, langkahnya sama seperti tadi untuk mengerjakannya. Ada 3 langkah. Langkah pertama, tentukan panjang sisinya dulu. Tuliskan dulu ya. Cos alfa itu sama dengan min 5/13, tulis. Cos itu rumusnya apa? Cos itu samping per miring. Dilihat, ingat-ingat ya, ini di kuadran 2. Negatif ya. Ini ada negatifnya. Sampingnya yang negatif atau miringnya yang negatif ini. Negatifnya miliknya harus milik salah satu, bisa milik atas, bisa milik bawah. Ini kan di tengah-tengah. Harus berpindah, harus miliknya samping, harus apa? Miliknya miring. Ingat-ingat bahwasanya, wajib ingat ini ya. Panjang sisi miring itu selalu positif. Nah, miringnya selalu positif. Berarti ini miring itu positif 13. Berarti miringnya itu miliknya samping ya. Ingat-ingat. Panjang sisi miring selalu positif. Berarti miringnya positif 13, miringnya ya. Sampingnya, miringnya yang positif 13, sampingnya yang min 5. Gitu. Ya. Ingat-ingat. Sekarang berarti tulis sampingnya min 5, miringnya 13. Setelah ketemu ya, kita buat sketsa segitiga siku-sikunya. Buat kuadrannya dulu. Nah, kuadran 2 letaknya di mana? Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti kuadran 2 di sini ya, kuadran 2. Buat sudut alfanya. Nah, sudah. Setelah buat sudut alfa ya, kita tuliskan ya, sisi miringnya 13, sampingnya. Ini kan sumbu X negatif ya. Sumbu X negatif. Ya benar, X-nya min 5 di sini. Panjang dari sini ke sini kan min ya. Min 5, X-nya ya, sampingnya, di samping alfa, miringnya 13, ini 13. Berarti kita harus cari apa untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lain, yaitu sisi ini, yaitu sisi depan. Harus cari kita misalkan dengan X sisi depan ya. Sekarang kalau kalian nggak hafal bilangan triple Pythagorasnya ya, paling mudah itu triple Pythagoras ya 3, 4, 5. Kalau ini lumayan hafalannya lumayan rumit ya. Kita pakai lebih amannya pakai rumus Pythagoras saja. Kita cari X-nya. X itu sama dengan akar dari miring kuadrat kurangi ini kuadrat ya. Jadi X sama dengan akar dari miring kuadrat itu berarti 13 kuadrat dikurangi ini sampingnya itu min 5, kurangi min 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 ya, dikurangi min 5 kuadrat itu 25. Jadi 169 kurangi 25, sehingga akar 144. Akar 144 itu 12 ya, jadi X-nya sama dengan 12. Sekarang sudah ketemu sisi depan, samping, miring. Depan sudut alfa ini ya, miringnya ini sampingnya. Nah, berarti kita tentukan perbandingan trigonometri yang lain, yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Sementara cosnya kan udah diketahui, berarti kita nggak usah tentukan lagi cosnya. Cukup sin, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk sin alfa rumusnya apa? Si demi, depan per miring. Alfanya ini, depan alfa 12. Demi, depan miring. Miringnya 13, berarti 12/13 gitu. Tan alfanya mana? Ini tan itu rumusnya tan desa ya, desa depan per samping. Alfanya ini, depannya itu ini 12, sampingnya ini 12 per min 5. 12 per min 5 itu sama dengan min 5 per 2. Min 12 per 5, maaf ya. Minnya yang di bawah itu pindah ke tengah. Min 12 tetap 12 per 5. Itu ya. Kosekan alfa itu kan sama dengan sepersin ya. Sinnya itu apa? 12/13. Berarti kosekan kan kebalikannya sin. Berarti sini 13/12 kosekannya. Gitu. Sementara sekan itu seperkos. Berarti kebalikannya kos. Kosnya diketahui yaitu apa? Min 5/13. Berarti sini min 13/5 gitu. Kotangan alfa berarti tan alfa. Tan alfanya min 12/5. Berarti kotangan itu kebalikannya yaitu min 5/12.
Gitu, selesai. Nah, gampang ya. Nah, kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya ya. Bukan latihan soal, contoh soal berikutnya. Kalau masih bingung, silakan tuliskan di kolom komentar kesulitan di mana ya. Kalau udah paham, good ya, berarti kita lanjutkan. Nomor 3, diketahui alfa sudut lancip dan sin alfa sama dengan 0,6. Alfa di kuadran 1. Tentukan nilai dari, ini ditentukan pertanyaannya suruh nyari cos dan tan saja. Nah, ini malah lebih sederhana ya, nggak terlalu banyak mencarinya. Langkahnya sama seperti tadi, ada 3 langkah ya. Langkah pertama, tentukan panjang sisinya dulu. Nah, kita diketahui kan sin alfanya, sin alfa 0,6, tulis sin alfa 0,6. Nah, sin itu kan depan per miring, si demi depan per miring, bentuk pecahan depan per miring. Loh, ini nggak ada perperannya kak. Nah, nggak masalah, 0,6 desimal itu kan bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan ya, atau perperan gitu. Nah, kita berubah dalam bentuk perperan atau pecahan ya. 6/10 kan 0,6. Nah, 6/10 ini udah dalam bentuk perperan atau pecahan. Berarti si demi depan per miring. Nah, ketemu. Depannya berapa? 6, miringnya 10. Depannya 6, miring 10. Langkah kedua, buat sketsanya. Nah, gambar diagram kartesiusnya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Alfa di kuadran 1, kuadran 1 sini. Nah, gambar alfanya. Depan. Panjang depannya 6, depan alfa sini. Nah, tulis 6. Nah, miringnya 10, sisi miringnya ini 10 ya. Nah, berarti sisi sampingnya yang belum tahu ini. Nah, sampingnya kan ini disumbu X positif, pasti X-nya nanti hasilnya sampingnya ini panjangnya pasti positif. X-nya, kita misalkan X ya, kita cari X-nya pakai teorema Pitagoras. Kalau triple Pitagorasnya nggak hafal, pakai teorema Pitagoras. Nah, berarti X sama dengan miring kuadrat ya, 10 kuadrat kurangi 6 kuadrat di akar. 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat 36. Jadi 100 kurangi 36, 64. Jadi akar 34 X-nya, akar 64 itu 8. Jadi X-nya ketemu 8. Nah, sekarang perbandingan trigonometri yang lain, yaitu cos dan tan yang ditanyakan. Nah, cos alfa, alfanya mana? Ini. Cos itu rumusnya apa? Cos sami, samping per miring. Ya. Cos sami, sampingnya ini. Cos alfa, alfanya ini depan, ini miring, ini samping. Sampingnya 8, miringnya 10. Berarti 8/10. Nah, 8/10. Tan alfa, tan itu rumusnya tan desa. Nah, ya. Ini 8/10 bisa disederhanakan ya, jadi 0,8. Tan itu apa tadi? Tan alfa desa ya, tan desa ya, depan per samping. Alfanya ini alfa, depannya ini 6, sampingnya 8. 6/8 ya. 6/8 sederhanakan bisa jadi 3/4. Sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Gitu, semoga dari paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor 4. Kalau belum paham, ulangi lagi tadi ya videonya. Kemudian nomor 4, diketahui alfa itu sudut lancip dan alfa itu sama dengan min 7/24. Alfa di kuadran 4. Tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Nah, ini sama, langkahnya ada 3 ya. Langkah pertama, tentukan panjang sisinya dulu. Tuliskan tan alfa sama dengan min 7/24 ini. Nah, tan itu rumusnya apa? Tan desa. Depan per samping. Dilihat di sini, alfanya di kuadran 4. Nah, berarti kalian harus menentukan ini yang negatif itu depannya apa sampingnya. Kalau kalian nggak bisa menentukan, ya gambar sketsanya dulu. Ya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya. Buat alfanya. Alfanya ini. Sekarang buat tannya. Tan itu depan samping. Depannya ini, depan. Depannya ini dari sini sampai sini. Nilainya itu kan berarti sumbu Y ya. Depannya sini panjangnya. Panjangnya ke bawah. Panjang ke bawah berarti ini kan nilainya negatif. Kalau panjangnya ke atas berarti positif. Berarti ya. Ini kalau bingung ya. Panjangnya itu kan ke bawah ini. Bawah. Bawah ini kan sumbu Y ya, sumbu Y. Y dari sini Y ke atas itu Y positif. Dari sini ke sana. Kalau ke bawah berarti Y negatif. Berarti sini kan negatif. Untuk depannya, sisi depannya itu
negatif panjangnya, yaitu negatif 7. Ya. Sampingnya ini kan X positif. Nah, ini sampingnya yang positif 24. Gitu, ya. Nah, semoga adik paham. Kalau udah paham, berarti kita tinggal tentukan panjang sisi miringnya. Nah, kalau hafal bilangan triple ya silahkan. Kalau enggak ya amannya pakai teorema Pythagoras. Panjang sisi miring kita misalkan X ini ya, X ya, akan sama dengan rumusnya 24 kuadrat ya ditambah min 7 kuadrat atau min 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Karena sisi miring sih berarti ditambah ya. Sama dengan akar min 7 kuadrat itu 49 tambah 24 kuadrat itu 576. 49 tambah 576 hasilnya 625. Nah, akar dari 625 itu 25. Sisi miring selalu nilainya positif. Nah, gitu. X-nya ketemu 25. Sekarang tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Nah, sudah ketemu tannya. Maksudnya diketahui tannya. Berarti tinggal tentukan sin, cos, tan nggak usah. Terus kosekan, sekan, dan kotangan. Itu tentukan. Nah, sin alfa. Alfa, sebetulnya alfa. Alfa ini. Sin alfa rumusnya apa? Si demi depan per miring. Nah, alfanya ini depannya mana? Ini min 7. Miringnya ini 25. Jadi hasilnya demi min 7 per 25. Min 7 per 25 sama saja dengan minus 7 per 25. Gitu. Ya. Cos alfa. Alfanya ini. Cos itu rumusnya cos sami. Samping per miring. Alfanya ini, sampingnya ini, miringnya ini. Berarti 24 per 25. Kosekan alfa itu kan sepersin ya. Nah, sinnya itu min 7 per 25. Berarti sepersinnya kebalikannya 25 per 7. Min 25 per 7. Sekan alfa itu seperkos ya. Seperkos, kosnya itu 24 per 25. Berarti sekan itu sama dengan 25 per 24. Kotangan itu sepertan ya, kebalikannya tan. Tannya itu min 7 per 24. Berarti kotangannya min 24 per 7 kebalikannya. Gitu, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke latihan soal. Udah cukup ya, contoh soalnya udah banyak, udah 4 soal ya. Nanti kalian bosen, gumoh ya. Nah, sekarang nomor 1, 2, 3, 4 untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan. Nah, nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita cek sama-sama udah betul atau masih perlu diperbaiki. Apabila ada kesulitan bisa tuliskan juga di kolom komentar. Oke, gitu saja dari kakak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah juga untuk kakak tentunya. Amin. Kakak akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.